Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 diantaranya Saya Wanur Tasya Tomia. Saya Rahmi Rumra. dengan saya Apriana Cantika Elian. Dengan tidak membuang-buang waktu, mari simak videonya. Ini saya akan membawakan materi yang pertama yang membahas tentang definisi virologi, terus ada ruang lingkup virologi, replikasi virus, terus ada sejarah virologi sama peran virologi dalam laboratorium medis. Yang pertama kita masuk pada definisi virologi. Virologi ini dibagi menjadi dua kata. Yang pertama ada virus sama logis, yang artinya ilmu. Secara spesifik, virologis ini adalah cabang ilmu biologis yang mempelajari tentang agen infeksius, parasit, intraseluler, obligat. Terus kita masuk pada ruang lingkup virologi. Lingkup virologi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada struktur dan morfologi, terus ada genetika virus, yang dimana genetika virus ini ada DNA sama RNA. Terus kita masuk pada replikasi virus, yang dimana yang pertama ada adsorpsi, dimana terjadinya penempelan pada dinding sel inang. Terus ada penetrasi, dimana dia masuk ke dalam sel inang. Terus ada accounting, dia melakukan pelepasan materi genetiknya. Terus ada biosintesis, di mana dia melakukan pembentukan komponen baru. Terus dia melakukan pematangan dan yang terakhir itu dia melakukan pelepasan melalui lisis, pelepasan dari dinding sel melalui lisis. Terus kita lanjut pada sejarah perkembangan virologi. Yang pertama pada tahun 1980 ada Adolf Meyer sama Dmitri Inovatsky, di mana mereka menemukan bahwa ada agen infeksius yang lebih kecil dari virus, dari bakteri, contohnya virus. Terus pada tahun 1998 ada Martinus Beijerinck, dia menyimpulkan bahwa agen ini adalah agen yang menular. Terus pada tahun 1939 ada Kanor sama Ruska. Mereka pertama kali menggunakan mikroskop elektron untuk melihat bakteri, virus, dan bentuk apapun. Jadi teman-teman, di sini pembahasan yang terakhir tentang peran virologi dalam ilmu kesehatan atau dalam laboratorium medis. Yang pertama ada diagnosis molekuler. Dia menggunakan teknik PCR sebagai gold standar karena akurasinya sangat tinggi untuk mendeteksi suatu penyakit, contohnya seperti HIV sama COVID-19. Terus yang kedua ada diagnosis serologi untuk mendeteksi IgM sama IgG. Terus ada yang terakhir ada kultur. Saya akan membawakan materi yang kedua, yaitu tentang definisi virus, struktur utama virus, dan klasifikasi virus. Oke, yang pertama kita masuk di definisi virus, yang dimana virus itu merupakan agen infeksius yang sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat pakai mata telanjang, sehingga kita harus melihatnya memakai mikroskop. Yang kedua ada struktur utama virus yang terdiri dari asam nukleat, kapsid, dan envelop, yang dimana asam nukleat itu merupakan materi genetik RNA dan RNA. Yang berikutnya ada kapsid. Kapsid itu merupakan selubung protein untuk melindungi asam nukleat. Yang ketiga ada envelop, yang dimana envelop itu merupakan bagian terluar dari virus. Yang ketiga yaitu ada klasifikasi virus berdasarkan jenis asam nukleat, di mana klasifikasi ini terbagi atas dua, yaitu DNA dan RNA, di mana DNA ini memiliki genom yang stabil sehingga mampu mengkode banyak protein, sedangkan RNA ini ia memiliki tingkat mutasinya yang lebih tinggi. Berikutnya berdasarkan bentuk kapsid. Yang pertama helix, di mana helix ini bentuknya itu spiral memanjang. Yang kedua ada ikosaedral. Ikosaedral ini bentuknya itu simetris dengan 20 sisi. Yang ketiga ada kompleks, di mana strukturnya itu lebih rumit seperti bakteriofag yang memiliki ekor dan kepala. Selanjutnya berdasarkan keberadaan envelop, yang dimana ia memiliki lapisan lipid sehingga mudah rusak. Kalau ia tidak memiliki envelop itu dia lebih mudah stabil dan tahan terhadap lingkungan atau suhu. Jadi materi ketiga yang akan saya bawakan tentang replikasi patogenitas dan penyebaran virus. Nah, jadi kita harus tahu apa itu virus. Jadi, virus adalah agen infeksius mikroskopis yang dapat bereplikasi pada sel hidup. Nah, yang kedua ada tahapan replikasi. Tahapan replikasi ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada adsorpsi, di mana penempelan virus pada sel inang. Yang kedua ada penetrasi. Penetrasi ini adalah masuknya virus pada sel inang. Yang ketiga ada outputting, di mana pelepasan selubung virus pada sel inang. Yang keempat ada biosintesis. Biosintesis ini adalah pembentukan komponen-komponen baru pada sel inang. Yang kelima ada perakitan, di mana merakit semua komponen
menjadi satu, kemudian dilepaskan. Nah, untuk yang ketiga ada mekanisme patogenitas dan efek sitopatik. Untuk patogenitas virus, di mana kemampuan virus menyebabkan penyakit terjadinya langsung atau tidak langsung. Contohnya, kerusakan langsung meliputi lesi sel, gangguan organel. Yang kedua ada efek sitopatik. Efek sitopatik ini adalah perubahan morfologi sel akibat infeksi virus seperti badan inklusi. Kemudian perubahan bentuk serta pembesaran sel dan apoptosis. Jadi, efek ini sering terjadi karena indikator virus pada pekerjaan-pekerjaan di lab. Kemudian respon imun yang tidak terkontrol juga dapat menyebabkan kerusakan jaringan yang memperberat manifestasi pada klinis. Kemudian ada faktor infektivitas dan virulensi virus. Faktor infektivitas ini terbagi menjadi 3 faktor. Yang pertama ada faktor virus, yang kedua ada faktor inang dan kemudian ada faktor infektivitas dan virulensi virus. Untuk faktor infektivitas virus ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada faktor virus, yang kedua ada faktor inang, dan ketiga ada faktor lingkungan. Untuk faktor virus ini di mana genetik virus meningkat, kemudian kemampuan infeksi serta jangkauan dan pengindaran imun. Yang kedua ada faktor inang, di mana sistem imun yang meningkat, kemudian serta kerentahan, di mana ada gizi, ada usia, serta penyakit keparahan. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini dia berkaitan dengan iklim, kepadatan penduduk, serta akses kesehatan yang mempengaruhi infektivitas dan virulensi. Jadi, infektivitas virus adalah kemampuan virus menginfeksi, serta virulensi adalah tingkat keparahan penyakit, serta dosis virus yang rute masuk juga penting. Jadi yang terakhir untuk kesimpulannya yaitu replikasi virus adalah proses kompleks yang sangat bergantung pada sel inang. Kemudian ada patogenitas yang timbul karena interaksi antara mekanisme virus dan respon sistem imun pada sel inang, serta pengendalian penyakit yang memerlukan pemahaman menyeluruh terhadap cara penularan dan faktor lingkungan.